Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala al-hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil arwah wa ala jasadihi fil ajsada wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur yang sebesar-besarnya marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberikan umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menghubungkan silaturahmi lewat acara pengajian. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa dipertemukan pada kali ini. Saudara pemirsa YouTube dimanapun berada, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kita tidak lupa mengutarakan salawat salam kepada beliau junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul sebagai bahasan kita dalam pertemuan kali ini mengingat betapa pentingnya seorang anak yang soleh. Kita sebagai orang tua, dikala kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Tuhan yang pasti akan kita jalani bersama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang mempunyai nyawa pasti akan kembali ke hadirat Allah, pasti akan melewati pintu kematian, pasti akan merasai maut. Sebagaimana juga Rasulullah memberikan sebuah hadisnya, al-mautu babun, mati adalah laksana pintu besar. Karena besarnya pintu kematian ini, wa kullun nasi dakhil, setiap manusia pasti akan memasukinya. Hadirin, dikala kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah mengutarakan dalam sebuah hadisnya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Dikala manusia itu kembali ke hadirat Allah, maka terputuslah semua amalnya. Tidak ada lagi yang akan bisa membantunya kecuali ada 3 macam. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah atau infak yang mengalir pahalanya. Yang kita infakkan berupa benda yang tahan lama, itu adalah merupakan infak. Seperti halnya air mata air yang selalu mengalir akan memenuhi ibadah kita ke alam barzah insyaallah taala. Makanya kita semua harus pandai-pandai bertabahir, bertabungan akhirat lewat infak, lewat sedekah, juga lewat wakaf. Karena apa yang kita makan pada hakikatnya itu bukan kita punyanya. Hanya dalam jangka 1 jam dia bisa bertahan di perut kita. Setelah 1 jam kemudian mau tak mau dia akan dilepas, karena ikan dan binatang lain akan menunggu di lautan sana. Tapi apa yang kita wakafkan, apa yang kita berikan, itulah yang akan menjadi milik kita nantinya di akhirat. Yang kedua, wa ilmu yantafa'u bih, ilmu yang kita ajarkan. Makanya kami para mubalik, para asatiz, ya, tidak merasa lelah dan letih memberikan ilmu, karena ilmu itu adalah pengganti daripada anak. Ilmu itu akan memberikan penerangan suluh kepada umat, sebagaimana kita memberikan suluh terang benderang kepada umat, sehingga dia tahu mana jalan yang baik dan mana yang jalan yang buruk. Akan seperti itulah halnya kita nikmati nantinya di dalam kubur. Kehidupan kita akan terang dan cerah menuju kehidupan yang kedua, yaitu akhirat kelak. Dan yang sangat penting dan yang sangat tidak boleh tidak ada bagi kita adalah waladun sholih
Jangan lupa ibu bapak, hadirin saudara-saudaraku pemirsa YouTube. Ya, jikalau mana kita nanti telah berbaring di ruang tengah rumah kita, tidak ada lagi daya dan upaya, maka ada 4 hal yang kau minta dari anakmu. Bila mana anakmu mampu memberikan yang 4 hal itu, maka sungguh luar biasa senangnya kita kembali ke hadirat Allah. Seperti halnya 2 pengantin yang dirayakan, dibawa berjalan jauh, ya, dibikin gendangnya dari belakang, nyanyian-nyanyian. Dia adalah bagaikan sepasang raja dan sepasang ratu. Luar biasa bahagianya di saat dia diresmikan atau diadakan walimatul urus. Melebihi dari itulah nantinya kita akan riang gembiranya, mendapatkan kemenangan, mendapatkan ya sesuatu kesenangan yang luar biasa dari doa anak-anak yang kita tingkatkan. Apa yang 4 macam itu ibu bapak? Apa yang 4 hal tersebut? Fardu kifayah yang 4 perkara, ya, keinginan kita sebagai orang tua, anak kita lah yang melaksanakannya. Pertama, kau akan meminta dan menangis, ruhmu akan meminta daripada anakmu. Apa permintaanmu ibu bapakku sekalian? Duhai anakku, sungguh luar biasa sayangku pada kalian. Sewaktu hidupku nak, kau kumandikan, ku biarkan diriku tidak tersentuh sabun dan pewangi. Asalkan engkau harum nak, asalkan kau bersih nak, ku biarkan diriku bersabun batu, asal ada pembeli sampomu. Sekarang tunggu tidak ada lagi dayaku naik. Balaslah jasaku itu, tunjukkanlah perhatian kasih sayangmu padaku nak. Aksilni, kaulah yang saya harapkan memandikanku. Jika ada anakmu atau putrimu yang memandikanmu, ada yang 9-nya dia mendoa, Allah bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Dengan menyebut namamu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, ya Allah berikanlah keampunan kepada ibuku ini, kepada ayahku ini, karena keampunanmu lah selalu yang kami minta dan yang kami harapkan, karena kami ini semua akan kembali ke hadiratmu ya Allah. Hadirin, luar biasa jika anakmu yang memandikanmu, bukan hanya kotoran badan yang hilang dan sirna, tapi dosa-dosamu akan hancur, dibakar dan dihanyutkan oleh doa anak yang soleh. Tapi tatkala mana anakmu tidak ada yang memandikanmu, dosamu banyak, ya, tidak ada kebaikan yang kau tanam dalam kehidupanmu ini, kau akan menangis dan merintih. Duhai nak, sungguh sakitlah yang dimandikan orang ini. Perasaanku bukanlah air biasa yang disiramkan ke tubuhku, tapi laksana air yang mendidih, laksana air yang panas. Dulu gak pernah ku biarkan engkau menangis. Siapapun yang menjahatinmu, siapapun yang memberikan kesulitan kepadamu, ya, maka lupa bahwa saya orang tua adalah orang yang miskin. Tapi dengan semangat kasih sayangku, saya berani membawa barang ke depan pintu orang yang menjahatinmu. Kenapa kau jahati anakku ini? Saya katakan, itu semua adalah karena cinta dan kasih sayangku kepadamu nak. Walaupun penjara yang menjadi ujung nyawa, saya siap demi anak-anakku. Tapi sekarang kenapa nak kau biarkan saya dimandikan dengan air yang panas? Sungguh sakit nak, katamu nanti ibu bapa hadirin. Tapi mungkinkah didengar anakmu jeritanmu itu? Kalau anakmu tidak mempunyai ilmu pengetahuan, maka anakmu tidak akan mendengarkannya. Apalagi anakmu yang paling tua, yang paling besar, ya, dia enggak mau itu berdiri, ya, dari bawah tenda biru tersebut. Dikarenakan apa? Tenda kuning tersebut. Nanti kalau ada kaum pemilih yang nyalamin, supaya sahabat saya amplopnya katanya, ya,
Itu yang terpikir dalam hati anakmu kalau enggak mempunyai ilmu dan pengetahuan. Tapi di kalangan anakmu mempunyai ilmu, kau wariskan kian ilmu itu, kau paksakan dia untuk belajar tentang tajahizul maid, supaya ada persiapan nanti dia bisa memberikan kesenangan yang luar biasa indahnya padamu. Subhanallah, kita akan mendapat dan meraih keberuntungan tersebut. Yang kedua, di hari raya itu, baju baru mana yang kau mau, saya akan kasih nak. Walaupun besar jumlah harga dan nilainya, saya siap berhutang asalkan engkau bahagia. Seumuranku nak, tak pernah lagi saya membeli baju baru, hanya baju bekaslah yang saya miliki. Itu semua saya curahkan demi kasih sayangku nak. Sekaranglah pembalasannya, akal bisni, berikanlah baju yang berharga itu kepada aku. Apa maksudnya baju yang berharga? Anakmu lah ya yang kau pinta untuk mengkafanimu. Jikalau mana ada putrimu yang mengkafanimu, air matanya menangis, dia membalut kafanmu dengan doa, Allahumma ja'al libasaha 'anil karim wa dakhilhal jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pakaian ibuku ini menjadi pakaian yang mulia, masukkanlah ia ke surga-Mu ya Allah. Dan kepada manusia yang ia kehendaki, termasuk ada 7 golongan yang mendapat payung istimewa nantinya, termasuklah yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Dia selalu ingin sholat berjamaah, dia selalu memakmurkan masjid, mendapat payung istimewa nantinya di akhirat kelak. Ya, jika tidak ada amal kita, maka inilah penggantinya. Jika anakmu yang mengkafanimu, maka nantinya akan ada tutup kepalamu. Bayangkan ibu bapa, matahari nanti hanya sejengkal dari umur-umur kita. Siapa yang enggak punya lapis ya kepala nanti di akhirat, maka ya pecahlah kepalanya, mendidihlah darahnya yang keluar. Dia Allah Subhanahu wa taala, ada yang mendoakanmu, ada nantinya yang memberikan siraman rahmat dan bantuan kepadamu, wahai si orang tua. Yang ketiga, apa nantinya yang kau minta? Ku ajarkan engkau ilmu lewat guru-guru di madrasah, di MDA, supaya engkau mempunyai pengetahuan. Saatnya lah ilmumu itu kau pergunakan kepada saya. Jangan jauh-jauh nak solini, kaulah yang saya harapkan menyolatkanku. Jika ada anakmu nanti yang dia bertindak menjadi imam, dia mendoakan engkau, Allahumma gfirlahu warhamhu, menetes air matanya, subhanallah, hancurlah dosa-dosamu. Tapi awas, jika anakmu tidak ada yang bisa mendoakanmu, amal ibadatmu pun tidak ada, engkau dimasukkan orang lewat keranda di pintu masjid itu, akan terdengarlah kepadamu suara yang keras dari pintu masjid, seperti kayaknya kilat yang menyambar, seperti suara petir. Apa katanya? La tadkhul fi batni, jangan engkau masuk ke perutku. Engkau dulu sewaktu hidup di dunia sangat berlaku layas kepadaku, kata masjid. Kalau orang menyapamu mau kemana, kau pergi ke masjid, katamu. Tapi enggak kau sholat, ya, hanya mandi, membawa kotoranmu saja kau ke samping saya, kata si masjid. Kau berikan pakaianmu, kau taruh ya di bahuku, kata masjid. Nyatanya engkau enggak sholat. Islam yang menghalalkan kisos, ada pembalasan. Coba kau masuk ke dalam perutku, ya, supaya saya himpit engkau, kata si masjid tersebut. Nggak bisa mengelak, mau tak mau, ya, berkewajiban orang untuk menyolatkanmu, fardu kifayah hukumnya. Akhirnya belum sampai ke dalam kubur, kupingmu sudah kayaknya seperti yang pecah.
tidak mampu dan sanggup mendengarkan suara teriakan kerasnya kemarahan masjid tersebut. Yang terakhir, apa nantinya yang kau pinta? Kau akan menangis dan merasa takut. Saatnya kau mau diletakkan ke dalam kubur. Wahai nak, dulu engkau sewaktu mau lahir ke dunia, engkau menangis. Saya azankan dan komatkan engkau nakku, baru hilang was-wasmu, rasa takutmu sewaktu engkau menemui dunia yang fana ini. Sekarang nak, saya sangat takut. Saya mendengar gertakan kubur, luar biasa kerasnya nak. Apa kata kubur itu? Kata Rasulullah SAW, kubur itu akan menggertak manusia setiap yang akan masuk ke dalam perutnya. Ana baitul turab, sayalah rumah tanah itu. Ana baitul zulmah, sayalah rumah yang gelap itu. Ana baitud dud, sayalah rumah ulat-ulat itu. Ya, dulu kau cangkul saya, apa enggak sakit itu menurutmu? Ya, kalau kau Islam, saya tahu bahwa sifat saya akan dicangkul, sifat saya ya akan diteraktor. Namun engkau ini enggak sholat. Islamlah yang mengajarkan ada sebuah pembalasan, ada sebuah kisah. Coba masuk supaya saya cangkul kau ke atas si kubur itu. Ya, supaya kau tahu bahwa saya adalah rumah yang sangat gelap, rumah yang banyak ulat-ulat, banyak binatang-binatang penyengat. Masuklah dulu supaya kau tahu siapa saya, kata kubur itu. Saat anakmu menghantarkanmu, dia bernama anak yang soleh, maka sewaktu engkau dibaringkan menghadap kiblat, tentu ada pengkalangnya, ada ganjalnya tanah 3 genggam. Pada arah kepala, apa doa kita mengingat tanah tersebut? Jika anakmu mendoakannya, minha khalaqnakum, ayah, dari tanah inilah kita dijadikan. Waduh, rupanya saya ini sudah meninggal. Baru dia tahu bahwa dia adalah telah berpulang ke rahmatullah. Sebelum itu dia was-was, kayak orang yang mimpi. Kenapa banyak ini mengkerumuni saya? Kenapa banyak yang menangis? Kenapa anak cucu saya bersedih? Apakah gerangan apa yang sedang saya alami? Itu dalam pikiran ruh seseorang yang kembali ke rahmatullah. Karena ruh seseorang itu dikala dia telah meninggal akan menatap, melihat zatnya, melihat badannya. Apa yang dirasakan oleh badannya sangat dirasakan oleh rasa kasihan ruh yang sedang menontonnya. Maka sewaktu kita memandikannya harus pelan-pelan, karena dia mudah mengiba, dia mudah merasakan, seolah dia langsung merasakan apa yang diperbuat oleh setiap manusia. Mengkapaninya pun pelan-pelan, jangan keras-keras. Ya, seperti itulah halnya waktu dia dikubur. Tapi saat anak membacakan minha khalaqnakum, oh rupanya saya sudah meninggal. Mau kemana lagi saya ditaruh kalau enggak ke dalam kubur? Kubur ini adalah sama dengan posisi orang tuaku, karena orang tua asal manusia adalah bersumber daripada tanah. Ya, enggak boleh ini merasa takut. Mestinya kita merasa aman karena kita kembali ke pangkuan seorang orang tua. Itulah dalam pikiran seorang ruh yang meninggal kepada Allah saat ada anaknya yang mendoakannya. Pengkalang ya di pinggangnya, wa fiha nu'idukum. Bunda, kau dulu hidup adalah di atas dunia. Oh iya nah, ya, tanah itu adalah teman waktu hidup dan teman waktu mati. Enggak ada yang ditakutkan di sini. Semakin hilanglah rasa takutnya dan kegelisahannya. Pada ujung kakinya, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Duhai ayah ma, kubur ini hanyalah tempat beristirahat menanti datangnya hari kiamat. Selamat jalan ayahanda, selamat jalan ibunda. Kami akan menyusul nanti anakmu di belakang. Sungguh luar biasa senangnya perpisahan ini, kata ruh seorang tua di saat anaknya mengucapkan doa tadi. Yuk, persiapkanlah anak-anakmu. Ya, jangan merasa merugi. Kau berikan kepada mereka hadiah. Coba adu watak dan kemampuan anak-anakmu. Siapa yang mampu menghafal doa-doa ini, doa Tajahizul Maid, saya akan berikan baju baru, sepeda. Tak merugi kita.
untuk kemaslahatan kita di yaumil akhirat. Jangan hanya kita ajak anak-anak kita berlomba tentang kecanggihan dunia ini, ya, tapi jangan lupa kehidupan yang akhirat adalah lebih panjang daripada kehidupan dunia yang sedang kita alami ini. Hadirin, kebetulan kita adalah telah memasuki yang esok hari ke-7 bulan Muharram, ya, hari ke-8 bulan Muharram. Marilah kita, hari ke-9 bulan Muharram, marilah kita semua mensyukuri nikmat yang Allah berikan, masih panjang umur kita. Hakikatnya adalah bukan umur kita bertambah, tapi berkurang.